Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Venerio Theodorich, NIM 1905 1204 036 dari Prodi Teknik Informatika A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Baiklah, langsung kita mulai ke materinya ya. Apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Standarisasi jaringan komputer adalah sebuah aturan atau acuan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan dapat berjalan dengan baik. Jadi semua orang dapat memakai acuan ini supaya pekerjaan dapat dilakukan dengan lancar dan baik. Fungsinya yang pertama dapat digunakan banyak orang. Tentu saja dengan satu acuan maka orang lain dapat menggunakan hal yang sama dan bisa dibagikan kepada orang lainnya juga. Selanjutnya adalah memudahkan komunikasi. Dengan sebuah acuan, pembagian informasi dan berkomunikasi dengan yang lain akan lebih mudah. Memudahkan dalam pekerjaan, tentu saja. Dengan satu acuan, dengan satu standar, maka pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan mudah. Yang terakhir adalah mempermudah perkembangan. Jika ditetapkan suatu standar, maka orang lain dapat berlomba-lomba agar dapat melampaui standar tersebut dan menciptakan sebuah perkembangan yang signifikan. Oscillator. Dalam sebuah jaringan, sebuah standar dibagi menjadi dua, yaitu oscillator dan TCP/IP layer. Yang pertama kita membahas tentang oscillator. Oscillator atau Open System Interconnection adalah model jaringan yang dikembangkan oleh ISO, International Standard Organization, untuk melakukan sebuah standarisasi proses pembentukan jaringan yang dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Berdasarkan dokumen rekomendasi X200, standar OSI ini memiliki 7 layer. Ya, berikut adalah 7 layernya. Layer Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, dan Physical. Application, Presentation, Session, Transport jadi host layer, serta Network, Data Link, dan Physical di media layer yang tampak. OSI layer. Layer ke atas dia ada layer 7 yang disebut dengan Application layer. Merupakan layer di mana terjadi interaksi antarmuka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsional jaringan. Melakukan pengaturan sebagaimana aplikasi bekerja menggunakan resource jaringan. Layer ke-6, Presentation layer. Layer ini bekerja dengan mentranslasikan format data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang bisa ditransmisikan oleh jaringan. Pada layer ini juga data dienkripsi atau deskripsi. Yang kelima, layer 5, Session layer. Session layer akan mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Di layer ini ada protokol name recognition, NVS, dan SMB. Layer keempat ada transport layer atau pengiriman, transportasi. Layer ini akan melakukan pemecahan data dalam paket-paket data serta memberikan nomor urutan pada paket data tersebut sehingga data disusun kembali ketika sudah sampai pada sisi tujuan. Layer ketiga, network layer, akan membuat header untuk paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Pada kondisi tertentu, layer ini juga akan melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Layer kedua disebut data link layer, berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan flow control, pengamatan perangkat keras, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat beroperasi. Yang paling utama yang ke-1, physical layer. Layer physical bekerja dengan mendefinisikan media transmisi jaringan. Metode pensinyalnya sinkronisasi bit, arsitektur jaringan, atau seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengkabelan. Selanjutnya adalah TCP/IP. TCP dan IP sebagai kelompok yang mengatur komunikasi data dan proses menukar data antara komputer dalam jaringan internet. TCP itu singkatannya adalah Transmission Control Protocol, dan IP singkatan adalah Internet Protocol.
TCP/IP menggunakan skema pengalamatan yang disebut dengan alamat IP atau IP address yang mengizinkan beberapa ratus komputer terhubung di internet. Protokol ini juga bisa menghubungkan antar sistem-sistem yang berbeda seperti Windows dan Unix untuk membentuk jaringan yang heterogen. TCP/IP model ya seperti ini, hanya 4 layer saja, yaitu adalah layer keempat bernama application layer, layer yang ketiga transport layer, yang layer kedua internet layer, dan yang terakhir network access layer. Baiklah kita bahas setiap layernya. TCP/IP layernya. Layer keempat, application layer. Fungsi application layer hanya menyediakan layanan terhadap aplikasi yang berjalan di komputer. Hanya layanannya, bukan aplikasinya ya. Layer yang ketiga adalah transport layer atau layer pengiriman. Layer ini menjamin bahwa informasi yang diterima oleh penerima sama dengan informasi yang dikirim oleh pengirim. Lapisan ini juga memiliki fungsi penting diantaranya flow control atau pengiriman data dipecah menjadi beberapa paket-paket agar pengirim tidak mengirimkan data dengan kecepatan kemampuan penerima dalam menerima data. Error detection atau mendeteksi error. Jika terdapat kesalahan pada saat menerima data, maka penerima tidak akan menerima data yang mengharuskan pengirim mengirim ulang. Itu mengandung kesalahan dan delaynya cukup lama, maka itu transport layer ini sangat berguna. Layer yang kedua bernama internet layer. Internet layer memiliki tugas menjamin suatu paket yang dikirimkan sampai ke tujuannya. Layer ini dapat mewujudkan networking yang meliputi wilayah luas worldwide internet. Tugas pentingnya yaitu addressing. Artinya melengkapi datagram dengan alamat internet dan tujuan, di mana alamat ini juga disebut dengan internet protocol atau IP address. Routing adalah menentukan kemana datagram akan dikirim agar mencapai tujuan. Proses routing sepenuhnya ditentukan oleh jaringan, di mana pengirim tidak memiliki kendali terhadap paket yang dikirimkan hingga sampai ke tujuan. Jadi dilakukan oleh sistem nanti. Yang pertama adalah network access layer. Memiliki fungsi mengatur penyaluran data pada frame-frame di media fisik yang digunakan. Lapisan ini memberikan servis untuk deteksi dan koreksi kesalahan dari data yang ditransmisikan. Contoh protokol yang digunakan pada network access layer X25 jaringan publik, Ethernet untuk jaringan internet, dan AX25 untuk jaringan paket radio, dan lain-lain. Ini adalah perbandingan adalah OSI layer dan TCP layer. Application Presentation Session. Di dalam OSI, di situ dicakup hanya satu layer pada TCP/IP. Transport dan networking, data link dan physical dijadikan satu menjadi network access layer di TCP/IP. Persamaan mereka berdua adalah OSI layer dan TCP/IP memiliki layer atau lapisan. Sama memiliki application layer bahwa meskipun berbeda layanan, memiliki transport dan network yang sama, OSI layer dan TCP/IP dapat menggunakan paket switching atau pertukaran. Mempunyai transport dan network yang bisa diperbandingkan. OSI dan TCP/IP menggunakan topologi paket switching. Di mana ada persamaan pasti ada perbedaan. Perbedaan adalah OSI layer memiliki 7 layer sedangkan TCP/IP memiliki 4 layer lebih ringkas. OSI layer merupakan protokol independen sedangkan TCP/IP merupakan protokol switch. Standar OSI layer tidak digunakan secara cuma-cuma sedangkan TCP/IP semua standar yang digunakan dapat diperoleh secara cuma-cuma pada jaringan. Jadi kita bisa menggunakannya secara bebas. Perkembangan OSI layer tersendat dan tidak seperti TCP/IP yang terus berkembang sampai sekarang. OSI layer mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP/IP mengembangkan setelah diimplementasikan. OSI layer mengkombinasikan session layer ke dalam application layer, sedangkan TCP/IP mengkombinasikan presentation. OSI layer mengkombinasikan physical layer dalam satu layer, sedangkan TCP/IP mengkombinasikan data link. TCP/IP lebih sederhana dengan memiliki 4 layer dibandingkan dengan OSI yang memiliki 7 layer. TCP/IP lebih kredibel karena protokolnya. Jadi, kebanyakan orang pasti memilih TCP/IP. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.